Ibadah Minggu Paskah kedua, tanggal 19 April 2020. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah dengan penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita habiskan ibadah kita pada minggu ini dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Nats yang memimpin kita dalam kebaktian minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 20. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata,
Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadirat Allah. Saat teduh untuk pengakuan dosa pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Seluruh hidup
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah menyatakan dalam surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ke-4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan, Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan jika saat ini Tuhan perkenankan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan persekutuan yang kami lakukan saat ini, kami berada di tempat tinggal kami masing-masing, namun Tuhan himpunkan dalam persekutuan Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bethel Cirebon. Dan persekutuan tersebut juga diikat pada sabda dan kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi Tuhan perdengarkan bagi kami. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi setiap kami, sehingga kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu, dan kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam keseharian hidup dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita, orang percaya yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, siapa sih yang tidak pernah takut dalam kehidupan ini? Siapapun kita, apapun latar belakangnya, apapun profesinya, kita pernah ada dalam suasana takut. Dan ada banyak hal yang menyebabkan kita takut. Mungkin saja kita takut akan kematian yang menjelang, kita takut bangkrut, kita takut kehilangan, kita takut sakit, kita takut menderita, dan berbagai hal. Ketakutan seakan-akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Demikian juga bicara tentang ekspresi dari rasa takut tersebut. Kalau anak kecil biasanya takut, dia tutupin wajahnya, tapi sedikit melirik. Ada juga ketakutan menyebabkan orang keluar keringat dingin, gagap, bahkan tidak dapat melakukan apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan belajar melalui firman Tuhan
bagaimana rasa takut yang dihadapi dan dialami oleh para murid-murid Yesus pasca penyaliban, bahkan juga kebangkitan. Setelah sang rabi, setelah sang guru disesah, kemudian disalib dan kemudian mati dan dikuburkan, dan sebenarnya mereka sudah tahu tentang kebangkitan sebagaimana yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Namun rasa takut itu belum kunjung pergi. Rasa takut itu masih menguasai para murid-murid pada waktu itu. Gambaran Injil Yohanes yang menempatkan bagaimana murid-murid Yesus pasca penyaliban mereka berkumpul namun dalam ruangan yang tertutup. Berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci. Hal ini hendak menggambarkan bagaimana suasana ketakutan dalam diri murid-murid Kristus. Sebagaimana kesaksian Injil Yohanes, alasan yang mendasari ketakutan mereka, mereka takut orang-orang Yahudi yang dulu telah menyalibkan Yesus datang kepada mereka. Bisa saja mereka mengalami penderitaan sebagaimana guru, sehingga mereka bersembunyi, mereka mengunci pintu, mereka menutup rapat-rapat pintu, walaupun mereka tengah melakukan sebuah pertemuan atau perkumpulan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah-tengah suasana ketakutan para murid-murid, di tengah-tengah situasi kondisi dalam ruangan yang terkunci, tertutup rapat, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa, "Damai sejahtera bagi kamu." Ungkapan ini sejajar dengan shalom. Yesus menjumpai murid-muridnya dan memohon dalam doa agar murid-muridnya ada dalam kedamaian dan kesejahteraan. Dan ini berbanding terbalik dengan situasi dan suasana hati para murid-murid yang tengah ada dalam ketakutan. Di tengah ketakutan pastinya tidak lagi ada kedamaian. Di tengah-tengah ketakutan tidak ada lagi kesejahteraan dalam diri. Namun demikian, sapaan Yesus yang tentu punya kuasa mengubah suasana hati murid-murid yang penuh ketakutan itu digantikan dengan damai sejahtera. Hal ini yang sebenarnya bisa kita lihat ekspresi murid-muridnya mengalami kesukacitaan yang teramat sangat saat ia melihat sang guru, sang Tuhan, yaitu Yesus. Setelah sapaan ini, "Damai sejahtera bagi kamu," dilanjutkan Yesus mendekat kepada mereka, memperlihatkan tangan yang bekas luka oleh karena paku, demikian lambung yang tertikam oleh tombak, hendak mengatakan sekaligus meyakinkan para murid bahwa yang mereka jumpai adalah sang guru yang tersalib kemudian mati, dan kemudian sebagaimana yang disampaikan kepada Maria Magdalena dan dilanjutkan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit.
dan kemudian menjumpai murid-murid di dalam ruangan yang terkunci itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kehadiran Yesus satu sisi memang menenangkan suasana hati, menggantikan hati yang penuh ketakutan menjadi hati yang bersukacita. Namun ternyata di balik perubahan yang terjadi tersebut, Yesus juga memberikan sebuah pengutusan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Perjumpaan yang mengubah itu dibarengi dengan perutusan. Dan untuk menunaikan tugas perutusan, maka Yesus menganugerahkan, mengkaruniakan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini, perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Tentu berdasarkan tema ini, sebagaimana firman Tuhan yang dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, ini kita terinspirasi dari perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid Kristus yang sebelumnya ada dalam ketakutan dan berubah menjadi sukacita. Perubahan itu yang pertama-tama saat Kristus menjumpai mereka. Saat Kristus menyapa dengan penuh kasih dan menganugerahkan damai sejahtera bagi kamu. Perubahan ini terjadi, kita harus tempatkan bahwa Allah lah yang sesungguhnya menjadi inspirasi dan yang melakukan perubahan itu. Hal itu ditunjukkan melalui kesaksian firman Tuhan, walaupun kondisi ruangan yang tertutup rapat, yang terkunci, kuasa Allah bisa menembus, melewati itu semua. Kuasa Allah yang menyeruak masuk dalam ruang-ruang yang terkunci. Ini juga bisa menggambarkan pada suasana ketakutan diri manusia yang pada dasarnya juga mengunci diri, mengunci dari berbagai hal yang ada di tengah-tengah kehidupan, tidak menggubris, tidak menghiraukan hal-hal lain oleh karena ketakutan. Atau boleh dikatakan ketakutan itu mematikan. Ketakutan itu tidak memberikan kontribusi apa-apa. Bahkan Yesus pernah mengajarkan pada para murid-muridnya bahwa ketakutan atau kekhawatiran tidak menambah sehasta kehidupan. Artinya takut dan khawatir itu percuma dan sia-sia belaka. Oleh karenanya, maka kehadiran Yesus menjumpai para murid-muridnya, wujud kehadiran Tuhan yang berprakarsa dan menginspirasi perubahan atas ketakutan yang terjadi menjadi sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apa yang dialami para murid-murid pada waktu itu sesungguhnya juga menggambarkan kedirian kita sebagai manusia yang fana ini. Kita juga ada dalam suasana ketakutan. Terlebih bicara tentang musibah dari virus corona yang kalau kita coba perhatikan semakin hari bukan semakin berkurang tapi semakin meningkat. Kita tidak tahu kapan
puncaknya terjadi. Di tengah-tengah suasana itu, kita juga tengah dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Dalam rangka menghayati dan memaknai Paskah, yaitu kebangkitan Kristus. Setelah Yesus bangkit, maka ia menjumpai atau menampakkan diri yang pertama kepada Maria Magdalena yang kita hayati pada Minggu Paskah lalu, dan sekarang menjumpai para murid-murid. Mungkin saja situasi dan kondisi kita di rumah kita masing-masing ada dalam suasana ketakutan oleh karena virus corona yang tengah mewabah saat ini. Namun firman Tuhan yang menyapa kita harus kita tempatkan dan maknai sebagai wujud kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana murid-muridnya mengalami perubahan dari ketakutan menjadi sukacita oleh karena Tuhan berkenan hadir. Para murid-muridnya membuka diri dan menerima Tuhan, menyambut kehadiran Tuhan. Dan itu juga yang perlu kita lakukan di rumah kita masing-masing yang saat ini diperkenankan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui sabda dan kebenaran firman-Nya. Sabda dan kebenaran firman itulah yang perlu bahkan kita biarkan masuk ke dalam relung hati kita agar mengubah ketakutan yang kita alami menjadi sukacita. Perjumpaan Tuhan pertama-tama melalui sabda kebenaran firman yang disampaikan Tuhan sendiri, itu yang memberi kekuatan bagi kita dan kita mengalami perubahan dari ketakutan menjadi sukacita. Demikian juga saat Tuhan berkenan mengembuskan kuasa rohnya kepada kita, dan di sanalah kita memiliki energi, memiliki kekuatan, dan kita mampu menaklukkan ketakutan. Kalau ketakutan bisa kita taklukkan, maka sukacita hadir dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, menghayati dan memaknai minggu-minggu Paskah ini, selain daripada kita menghayati karya pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, mengalahkan maut, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, maka kita juga perlu ada dalam sebuah kesadaran bahwa berita Paskah, berita sukacita ini perlu kita bagikan, perlu kita sebarkan. Berita sukacita yang adalah karya penebusan, pengampunan, dan karunia keselamatan yang telah dilakukan oleh Kristus dapat ditunaikan dengan baik jika masing-masing kita juga ada dalam kesukacitaan dan kebahagiaan. Kita mampu mengalahkan ketakutan kita sendiri sehingga kita bisa membagikan sukacita itu. Sukacita itulah yang perlu terus kita hayati dan maknai, bahkan kita bawa dan bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih dalam suasana dan kondisi wabah corona saat ini, kita akan menjumpai orang-orang yang penuh ketakutan. Orang-orang yang seakan-akan tidak memiliki pengharapan. Maka mari maknai perjumpaan yang Tuhan perkenankan bagi kita, bagi mereka yang ada dalam ketakutan, agar mereka ada dalam sukacita. Mereka mengalami kebahagiaan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan saat ini, hal yang terpenting yang perlu terus kita tumbuhkan dalam penghayatan iman percaya kita, yang pertama-tama bicara tentang perubahan, kita harus meletakkan bahwa itu semata-mata kehendak Tuhan. Tuhanlah yang sesungguhnya punya kuasa untuk mengubah dari ketakutan menjadi sukacita. Dan itu bisa kita alami saat kita ada dalam perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan juga terus merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami kehadiran Tuhan melalui firman-Nya minggu saat ini, maka kita sesungguhnya diingatkan untuk mengubah ketakutan menjadi sukacita. Prakarsa inisiatif dari Allah. Dan kemudian baru bagian kita. Kita merespon. Kita menjawab. Tatkala Tuhan berkenan menjumpai kita, saat Tuhan berkenan mengubah ketakutan menjadi sukacita, adakah kita memiliki kerelaan dan kemauan untuk diubah oleh Tuhan? Murid-murid Kristus mengajarkan kepada kita, walaupun mereka ada dalam ketakutan dan kekhawatiran, saya membayangkan ketakutan mereka lebih dari apa yang kita takuti saat ini. Namun mereka bisa mengalahkan ketakutan tersebut menjadi sukacita. Oleh karena Tuhan hadir, oleh karena ia berjumpa dengan Tuhan. Dan saat kita diperkenankan untuk berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, inspirasi para murid-murid yang diubahkan oleh Tuhan juga kita lakukan untuk mengubah ketakutan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi sukacita. Itu cara orang percaya menghadapi wabah atau virus corona 19. Kita taklukkan ketakutan yang menguasai kita dengan terus bersandar dan datang kepada Tuhan. Sukacita Paskah kiranya memampukan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan kami menaikkan syukur oleh karena cinta kasih dan rahmat serta karya keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami.
di mana kami boleh menghayati dan memaknai karya penyelamatan Allah dalam Kristus, dalam peristiwa Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah di minggu yang lalu. Dan biarlah suasana sukacita yang telah Tuhan karuniakan bagi setiap kami orang percaya, kami mampu jaga dan pelihara dalam iman percaya kami masing-masing. Terlebih saat kami ada dalam suasana wabah COVID-19, di mana sebagai manusia yang fana, kami ada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Saat Tuhan menyapa kami melalui sabda kebenaran firman-Mu, sukacita yang dialami oleh para murid-murid saat Kristus menjumpai mereka, biarlah itu yang terus menginspirasi kami orang percaya, bahwa Tuhan berkenan menjumpai kami, dan sesungguhnya Tuhan berkenan mengubah ketakutan kami menjadi sukacita. Dan biarlah sukacita yang telah Tuhan karuniakan ini boleh kami bagikan bagi orang-orang yang kami jumpai. Sehingga apa yang menjadi panggilan kami, bagaimana perjumpaan yang kami alami dan kami lakukan, sesungguhnya menjadi energi untuk mengubah rasa ketakutan menjadi sukacita. Mampukan kami Tuhan dalam menunaikan tugas panggilan kami, agar kehadiran kami memberikan makna, kehadiran kami memberikan pengharapan dan juga sukacita. Mampukan kami untuk dengan penuh kesungguhan menjalankan peran dan tanggung jawab tersebut dengan baik. Kami mau serahkan setiap kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun sebagai sebuah persekutuan. Mampukan setiap perjumpaan yang Tuhan perkenankan kami lakukan, kami boleh mengubah ketakutan menjadi sukacita. Bapa di sorga, kami pun tidak menyerahkan berbagai penata layanan yang dikembangkan oleh Majelis Jemaat bersama dengan pengawas perbendaharaan jemaat yang didukung oleh komisi-komisi, panitia-panitia, tim dan unit pelayanan yang ada, agar keseluruhannya boleh saling menolong dan menopang, memperlengkapi satu sama lain, bahkan boleh menjadi inspirasi untuk perubahan yang menjadi kerinduan dari ketakutan menjadi sukacita. Tolong kami Tuhan, lengkapi kami, mampukan kami dalam menunaikan peran dan tanggung jawab yang Tuhan perkenankan. Kami memohon kuasa Tuhan terus bekerja dalam setiap diri kami saat kami menjumpai saudara-saudara kami yang ada di kota Cirebon, demikian juga di Kabupaten Cirebon yang terdampak dari COVID-19. Mereka mengalami ketakutan karena tidak dapat mencukupkan kebutuhan hidup. Mampukan kami Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Mampukan kami Tuhan untuk memiliki kerinduan, keikhlasan untuk berbagi kepada mereka. Sertai dan berkati apa yang telah dirancang dan dipersiapkan baik oleh Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cirebon, persekutuan gereja-gereja di Indonesia setempat kota Cirebon, maupun Gereja Kristen Pasundan secara sinodal. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati agar melalui pelayanan diakonia yang dilakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Pelayanan diakonia yang dilakukan mengubah ketakutan menjadi sukacita bagi masyarakat yang terdampak. Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin saja juga tengah ada dalam kekhawatiran oleh karena kesehatan yang melemah, oleh karena sakit yang mereka derita.
Kiranya melalui kehadiran Tuhan, sapaan Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, meneguhkan iman percaya mereka, mengubah takut atau khawatir mereka menjadi sukacita. Karena sebagaimana firman-Mu, hati yang gembira adalah obat. Biarlah kegembiraan yang Tuhan hadirkan menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Demikian juga pelayanan medis dan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit ataupun obat-obatan yang digunakan sebagai sarana penyembuhan, Tuhan berkati agar saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan karuniakan kesembuhan. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Marlis dan juga Bapak Pungkas serta Ibu Luce yang saat ini tengah ada dalam keadaan sakit dan merindukan jamahan Tuhan. Tuhan berkenan mengangkat sakit penyakit mereka dan Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Demikian juga jemaat-Mu yang tengah dalam keadaan sakit yang tidak kami sebut nama satu persatu, Tuhan pun hadir tengah kehidupan mereka. Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Kami mengucap syukur atas sukacita dan kebahagiaan, baik oleh karena pertambahan usia dalam kelahiran atau perkawinan, ataupun keberhasilan hidup yang Tuhan karuniakan. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang mengaruniakan sukacita tersebut. Kami yakin dan percaya Tuhan berkenan mendampingi, menyertai dan memberkati mereka dalam seluruh keberadaan. Tuhan pun menolong dan menopang dalam kehidupan di hari-hari yang akan datang. Kami pun berdoa bagi pemerintah, bangsa tercinta Indonesia. Tuhan berikan hikmat dan kuasa bagi para pemimpin kami, khususnya mengelola dan mengorganisasi bantuan atas bencana sosial COVID-19 ini, agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat tercinta Indonesia sungguh dapat terwujud. Hikmat dan kuasa Tuhan terus memimpin para pemimpin kami agar mereka dengan penuh keadilan, penuh kebijaksanaan, mampu mengayomi, mampu mendistribusikan secara adil bantuan bagi mereka yang terdampak pada wabah COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami pun berdoa melalui kerinduan dan harapan kami sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami hendak bersama-sama berdoa sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Demikian, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Tuhan yang pemurah, anugerah terindah datang daripadamu. Kini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengurapinya. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan semesta
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan. Saat Yesus menjumpai para murid-muridnya, maka perjumpaan tersebut mengubah ketakutan murid-murid menjadi sukacita. Kita pun telah dijumpai oleh Kristus melalui ibadah saat ini. Kiranya perjumpaan itu pun mengubahkan kita dari ketakutan menjadi sukacita. Dan mari kita lanjutkan dengan perjumpaan-perjumpaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah perjumpaan yang terjadi sungguh mengubah ketakutan menjadi sukacita. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.